teman-teman, kembali lagi bersama saya Damar Haji, dan pada kesempatan kali ini kita bakal membacakan untuk zodiak Leo. Temanya masih tentang getaran rasa dia untukmu ya. Kita bakal melihat seperti apa getaran rasa dia untukmu, dan tentunya nanti kita bakal membahas dan juga membacakan hal-hal lain yang kira-kira nanti ketangkep dari kartu-kartu yang kita bacakan, dari energi yang saya rasakan, dari intuisi juga yang saya rasakan. Jadi perlu diketahui juga bahwa di sini ketika saya membaca kartu-kartu tarot, baik yang klasik tarot maupun oracle, tidak serta-merta saya membacakan textbook sesuai dengan apa yang ada di gambar, sesuai dengan apa yang ada arti di gambar itu. Tidak selalu seperti itu. Setahu saya, atau bahkan mungkin versi saya adalah saya menggabungkan antara kartu-kartu, tanda-tanda di kartu, energinya, dan juga intuisi yang saya rasakan dan juga energi yang saya dapatkan. Jadi sekali lagi tidak serta-merta textbook ya, sesuai dengan apa yang menjadi arti di masing-masing kartu. Terlebih nanti ketika kartu-kartu yang keluar itu kan tidak hanya 1, 2, 3, tidak ya, tapi banyak, bisa sampai 10. Dan di situ juga saya mendapatkan semacam gambaran-gambaran dari energi, terus kemudian secara kombinasi, lalu kemudian saya jelaskan sebagai bacaan-bacaan yang saya sampaikan kepada teman-teman ya. Jadi sekali lagi, tidak selalu yang kita bacakan itu hanya sekedar sebatas textbook saja atau sesuai dengan arti kartu, tidak. Tapi saya mencoba membaca berdasarkan berbagai faktor tadi ya. Dari intuisi yang saya rasakan, dari apa yang saya dapatkan energinya ya, dan kemudian digabungkan. Lalu dari beberapa penggabungan tadi kemudian kita dapatkan kesimpulan-kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Tetapi sekali lagi saya juga sangat memahami bahwa tidak semuanya dan tidak selalu apa yang saya bacakan itu juga benar ya. Jadi teman-teman juga harus bisa menyaring dan juga mengambil kesimpulan-kesimpulan yang positif tentunya. Nonton, enjoy ya, nikmati aja. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi buat Leo, kita akan melihat getaran rasa dia untuk kamu seperti apa. Saya akan mencoba membaca dari beberapa kartu yang keluar di sini. Kita ambil satu. Oke, kemudian ada Temperance, kemudian ada lagi apa nih, The Hierophant ya, dan kemudian kita lihat ada Five of Cups, dan kemudian selanjutnya ada ada kartu yang bisa dibilang ini adalah kartu yang cukup mengerikan ya, ada Ten of Swords. Oke, kita lihat kartu-kartu yang sudah keluar teman-teman, nanti kita baca pakai oracle card ini juga. Yang pertama sekali lagi ada Two of Cups dan ada Temperance, ada The Hierophant, ada juga Five of Cups, dan juga ada Ten of Swords ya. Oke, getaran rasa dia untukmu. Jadi sekali lagi saya membaca tidak hanya sekedar sebatas gambar dan artinya saja, tidak cukup hanya di situ, tetapi saya mencoba merasakan secara energinya seperti apa, kemudian petunjuk dari semesta itu juga bagaimana gitu kan. Yang jelas ada lagi berdasarkan intuisi saya juga gitu kan. Tapi saya berharap bahwa semua yang saya bacakan ini membawa manfaat bagi teman-teman. Maka dari itu saya ingatkan sekali lagi, tidak harus semuanya itu adalah kamu yakini, tidak semuanya harus kamu percayai, tetapi kamu ambil sisi positifnya. Yang sekiranya itu bisa membangun kamu, ambil. Yang sekiranya tidak, buang saja. Sekali lagi saya akan melihat bahwa di sini ada Two of Cups ya, bahwa di sini ada hubungan baru sepertinya. Ya, dan saya melihat bahwa secara kalau getaran rasa dia menganggap bahwa hubungan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Hubungan ini bisa dibilang saling menguntungkan. Jadi kalau boleh saya katakan, energi dia terhadap kamu ini cukup positif ya. Karena saya merasakan bahwa di hubungan kamu di sini kan ada komitmen nih ya, ada komitmen. Jadi antara kamu dengan dia atau dia dengan kamu sudah ada semacam komitmen. Komitmen itu bisa secara langsung dinyatakan ya, jadi ada statement di situ secara langsung, atau bisa jadi tanpa ada statement tetapi secara batin dari hati itu sudah ada ikatan-ikatan yang sangat kuat ya. Dan saya melihat perasaan dia menganggap bahwa hubungan ini adalah hubungan yang baru, yang sangat luar biasa, saling menguntungkan, dan juga ini hubungan bakal berkembang menuju ke hal yang lebih baik ya. Itu kabar baiknya seperti itu. Kemudian di kartu yang kedua ada Temperance ya. Temperance di sini adalah
menunjukkan adanya semacam keseimbangan, ya, ada semacam harmonisasi yang bagus, keseimbangan yang bagus, ya. Jadi sekali lagi saya tidak hanya membaca gambar sesuai dengan textbook artinya, tidak, ya. Sekali lagi ada kombinasi dari berbagai faktor, ya. Salah satunya lagi adalah energi, intuisi, ya, kemudian pesan semesta, gitu, ya. Jadi semuanya bisa digabungkan dan bahkan kadang-kadang bisa jadi tidak selalu mengandung arti atau makna sesuai dengan apa yang ada di kartu, ya. Karena ini antara satu kartu dengan kartu yang berikutnya ini kan pada akhirnya akan menjadi sebuah rangkaian rangkaian cerita atau rangkaian bacaan-bacaan yang bisa kebaca dan bisa tersampaikan di sini. Ya, jadi kartu kedua ada Temperance, ya, menunjukkan sekali bahwa di kartu pertama di sini kemudian didukung oleh kartu kedua, ya. Pertama itu kan ada hubungan yang sangat bagus, saling menguntungkan, ya, berkembang lebih baik lagi, dan di sini saya melihat keseimbangannya juga bagus, harmonisasinya juga bagus, gitu kan. Artinya ini adalah satu pertanda yang baik untuk teman-teman Leo, ya, terkait dengan hubungan yang sedang kalian bangun, sedang kalian jalanin saat ini, ya. Jadi kabar baik, ya, buat Leo. Jadi kamu boleh senang, boleh bersyukur. Oke, jadi Temperance sekali lagi saya menunjukkan adanya harmonisasi yang sangat luar biasa. Saya ulang lagi, ya, harmonisasinya sangat bagus, keseimbangannya juga sangat bagus, dan saya sarankan buat Leo, kamu jaga baiklah, ya, hubungan kamu dan komunikasi kamu dengan dia. Karena saya melihat bahwa getaran energi dia di sini bisa dibilang cukup positif, ya, cukup positif. Artinya kamu termasuk zodiak yang beruntung, karena beberapa zodiak yang lain kemarin sempat ada beberapa hal yang sepertinya juga negatif-negatifnya banyak yang muncul. Tetapi ini belum selesai, ya, belum selesai. Artinya saya baru baca 1-2 kartu, ya. Kita akan melihat kartu ketiga, ada The Hierophant di sini. Ya, ini bagus lagi, ya. Jadi secara kalau The Hierophant ini kan menunjukkan bahwa dia tuh orang yang cukup orang yang cukup tenang, ya. Agamanya baik, ya, agamis lah, gitu loh. Jadi saya melihat bahwa dia tuh punya kewibawaan yang bagus, punya jiwa yang tenang juga, ya. Meskipun saya melihat bahwa di kartu ke-4 dan ke-5 bisa jadi dia pernah mengalami satu kegagalan dan kekecewaan, gitu loh, yang sangat luar biasa. Tetapi justru inilah yang mungkin menjadi satu pengalaman yang terbaik untuk dia, bahwa kegagalan, kehancuran dalam kehidupannya di masa lalu itu menjadikan dia seseorang yang bijaksana. Karena saya pernah mengatakan, atau beberapa kali saya pernah mengatakan juga, bahwa kebangkitan spiritual seseorang itu memang bisa jadi dibarengi atau justru pada saat dia mengalami satu keterpurukan yang sangat luar biasa. Keterpurukan yang sangat luar biasa, mengalami mungkin pengkhianatan, diabaikan, berada di titik terendah yang sangat luar biasa. Dan ibarat kata itu sudah di posisi yang sudah sangat-sangat tidak enak, gitu loh. Nah, itu yang saya rasakan dari energi dia, ya. Dia pernah mengalami itu, gitu. Jadi pernah mengalami kondisi-kondisi di mana dia tuh pernah mengalami kegagalan. Di situ ada penyesalan yang sangat luar biasa, gitu kan. Mungkin dia melakukan sebuah kesalahan, atau bahkan kalau di kartu kelima di sini mengalami satu pengkhianatan, ya, pengkhianatan yang sangat luar biasa, yang pada akhirnya membuat dia tuh sangat sakit hati dan tidak bisa terungkapkan. Tetapi justru saya melihat bahwa disinilah proses terjadinya spiritual awakening, gitu ya. Jadi semacam kesadaran spiritual, kebangkitan spiritual yang membuat dia sekarang menjadi seperti ini nih, ya. Dia lebih tenang, lebih agamis lagi, spiritualitasnya juga lebih bagus lagi, gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, biasanya untuk orang-orang yang sudah memiliki spiritualitas yang bagus, dia cenderung memiliki ketenangan yang baik, ya, ketenangan yang terjaga, emosi yang terkendali, emosi yang terkontrol, gitu kan. Artinya tidak ceplas-ceplos, bicara pun juga dipikir dulu, gitu kan. Apakah ketika akan bicara seperti ini, akan mengatakan seperti ini, dampaknya seperti apa, menyinggung perasaan orang lain atau tidak. Itu ciri-ciri orang yang memang sudah bijaksana dan memiliki level spiritual yang tinggi, biasanya seperti itu. Terlepas dari
apapun basicnya dari personality plus ya, apakah dia sanguinis ya, yang memang modelnya cepat ceplos, spontan, apakah dia seorang koleris, apakah dia seorang pragmatis atau melankolis dan sebagainya, itu terlepas dari itu semua gitu kan. Tetapi biasanya kalau orang yang sudah mengalami perjalanan spiritual, kebangkitan spiritual, itu akan berbeda lah daripada yang sama sekali belum gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah mengalami banyak proses di titik terendah, di kondisi yang kecewa banget, sakit hati dan sebagainya, ingat ya, di balik semua itu pasti ada hal-hal yang positif yang bisa kamu dapatkan, ada pesan-pesan yang Tuhan berikan dan kamu harus bisa menangkapnya ya, kurang lebih seperti itu. Itu gambarannya untuk Leo ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semuanya. Saya selalu mengatakan bahwa ini pembelajaran buat kita semuanya, berarti tak terkecuali buat saya juga ya teman-teman. Artinya ketika saya bicara di sini ya, saya bicara di channel saya bicara di sini, saya membacakan di sini, bukan berarti saya segala-galanya, bukan berarti saya paling benar, tidak. Saya pun di sini juga belajar ya, karena saya yakin di luar sana ya masih ada banyak orang-orang yang lebih hebat daripada saya, lebih hebat daripada kita gitu kan. Dan prinsipnya adalah jangan lupa di atas langit masih ada langit gitu loh. Itu yang mungkin bisa saya pegang setiap saat ya, insya Allah seperti itu. Karena ya, saya merasa bahwa kita berproses kok. Kita selalu belajar, every day, every time, ya. Belajar apapun gitu loh. Nah, dan diri kita lah yang paling tahu kekurangan kita itu seperti apa, dan kita juga yang paling tahu untuk bagaimana kita mempelajari diri kita, mengembangkan diri kita terus-menerus gitu loh. Seperti itu. Ya, jadi artinya bahwa di sini memang ada hal-hal yang memang menjadi sebuah pembelajaran bersama bagi kita semua gitu loh. Ya, jadi artinya buat saya pribadi pun ini menjadi sebuah pembelajaran ya. Oke, di kartu ke-6 ada The Hangman dan kartu ke-7 ada Seven of Pentacles, kemudian ada lagi King of Wands. Oke. King of Wands dan juga Ace of Wands, kemudian ada The Fool. Oke, langsung saya bacakan aja ya teman-teman ya. Kita lihat, ini rapi, nggak rapi nih. Oke. Ya, di kartu ke-6 saya melihat The Hangman di sini berarti ada semacam ya upaya dia berupaya sekali untuk menyesuaikan diri bersama kamu, beradaptasi dengan keadaan, situasi ya, terutama di hubungan ini dia sangat berusaha untuk beradaptasi karena dia tahu bahwa bersatunya dua orang menjadi satu ya. Dua pikiran yang jadi satu, dua fisik yang jadi satu, dua jiwa yang menjadi satu, itu adalah hal yang tidak mudah. Maka dia merasa perlu untuk beradaptasi. Nah, saya pikir apa yang saya bacakan di sini pun juga harus menjadi pembelajaran buat teman-teman Leo, karena kamu juga harus belajar untuk beradaptasi. Ya, jadi ada take and give, ada keseimbangan seperti yang terjadi di Temperance di sini. Karena kalau tidak, ya, dia udah memberikan kamu yang terbaik, tapi kamu tidak mengimbangi, ini juga harus hati-hati ya, karena itu bisa berbahaya, bisa jadi bumerang buat kamu sendiri. Oke, jadi itu ya. Terus kemudian di kartu yang ke-7 di sini saya melihat bahwa dia memang tipe orang yang kerja keras ya, meskipun saat ini mungkin dia sedang merasakan suatu kelelahan, dia merasakan suatu kejenuhan gitu kan, tetapi dia yakin bahwa apa yang dia kerjakan itu tidak sia-sia, pasti akan membuahkan hasil, ya kan? Ya, intinya adalah kerja keras dia, dia merasa bahwa pasti akan ada hasil yang sangat luar biasa. Oke, di kartu ke-8 King of Wands, saya melihat bahwa jiwa dia tuh bisa dibilang memiliki kualitas kepemimpinan yang sangat bagus. Berarti dia tuh cukup mengayomi kamu, bijaksana banget, gitu kan, orangnya tenang tapi berwibawa, ya. Itu sosoknya seperti itu. Ini saya lihat kok bagus-bagus semua nih untuk si Leo ya. Oke, padahal kemarin beberapa zodiak tidak sebagus-bagus ini. Ya, ini beruntung buat Leo ya. Oke, tapi intinya gini teman-teman, kamu juga ya ada bagusnya, pasti ada sisi negatifnya seperti yang tadi saya sampaikan di sini. Kamu juga jangan sampai terpaku dengan masa lalu kamu gitu loh. Kamu jangan terpaku dengan apa yang mungkin pernah kamu rasakan. Ini kamu sama-sama pernah kecewa, sama-sama pernah terkhianati, kamu pernah terkhianati juga.
ada trauma-trauma di dalam diri kamu juga, dan itu jangan terlalu ditampakkan di depan dia. Karena apa? Dia juga sama merasakan hal seperti itu, tetapi kamu harus lebih lebih mature lagi dan optimis bahwa kamu harus menyambut baik apa yang dia berikan ke kamu. Ya, itu pesan saya seperti itu, dan pesan dari kartu-kartu juga seperti itu. Kenapa kok ada pesan dari saya? Ya, karena saya sekali lagi saya katakan, saya tidak hanya sekedar membaca kartu textbook saja, itu enggak. Tapi ada beberapa unsur lain yang kadang-kadang muncul seketika, itu bisa disebut intuisi, bisa dikatakan sebagai energi yang saya tangkap lah, dan sebagainya. Maka jadilah sebuah kombinasi dari apa yang saya sampaikan, A sampai Z-nya seperti itu. Oke ya. Di kartu ke-9 ada Ace of Wands. Apapun yang pernah terjadi pada kehidupan dia tetap menjadi seseorang yang tetap memiliki upaya dan usaha, berjuang, semangat, ya, untuk menciptakan apapun yang menjadi keinginan dia. Semangatnya luar biasa, upayanya juga luar biasa. Dan di kartu The Fool di sini menunjukkan adanya jiwa yang lebih menep, ya. Kalau orang Jawa bilang menep itu mengendap, ya. Ibarat air keruh tuh udah ngendep, ya. Jadi artinya dia lebih tenang, lebih santai, tapi lebih pede, lebih optimis, semangatnya juga ada. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa saya rasakan dari getaran energi dia buat kamu. So, secara kesimpulan, ini adalah hal yang positif, ya. Positif, dan kamu harus menambut baik dengan positif juga. Jangan sampai kamu menyia-nyiakan kesempatan ini. Oke? Seperti itu. Saya coba buka kartu di kartu berikutnya. Kita buka 5 kartu. Oh ya, teman-teman yang kepengen konsultasi, jangan lupa, saya sampai lupa mengingatkan, jangan lupa chat ke nomor WA yang tertera di sini. Kamu boleh konsultasi, private reading, personal reading, dan saya akan membacakan apapun, sekaligus saya memberikan konsultasi atau pencerahan buat teman-teman yang kepengen self healing juga bisa, pembukaan energi aura, buka aura, dan juga pembersihan energi juga bisa. Kamu mungkin merasakan hal-hal yang sulit dalam diri kamu gitu kan, atau buat kamu yang sedang kepengen menjual properti kamu, ada yang pengen jual tanah, Anda mungkin kepengen jual tokonya, Anda pengen mungkin jual rukonya dan sebagainya, silahkan, insya Allah saya akan bisa bantu di sini untuk bagaimana ngebooster apa yang sedang kamu jual agar cepat laku, ya. Alhamdulillah sudah ada banyak yang merasakan. Okay, this is passion, attraction, it is safe for you to love. Ini kartunya kok bagus-bagus semua, ya. Nah, tapi ini tiba kartu yang sepertinya harus kita cermati. Oke. Passion, attraction, it is safe for you to love, romantic feeling, nah, deception. Saya baca satu persatu, tapi bisa jadi menjadi kombinasi apa yang saya sampaikan juga. Intinya adalah apa yang saya rasakan dari getaran energi dia. Kita bicara passion ini lebih kepada hubungan, jadi artinya tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya bahwa oh ini passion nih berarti nanti kamu harus ngerjain ini enggak, tapi lebih kepada menunjukkan bahwa dia ada koneksi batin yang cukup kuat buat kamu, ya, dan itu harus kamu jaga dengan baik. Attraction di sini saya melihat kalian itu saling tarik menarik dengan sangat kuat, dan kalian itu saling merindukan, ya, saling kepengen ketemu setiap saat, saling kepengen bicara, take and give dan sebagainya, jalan bareng, makan bareng dan sebagainya. Nah, karena saya melihat bahwa kalian ini sama-sama aman untuk dicintai, ya, maka terjadilah yang namanya romantic feelings. Itu adalah gambaran bahwa hubungan kamu dan dia itu sangatlah luar biasa. Kalaupun ada hal-hal yang ternyata muncul di dalamnya, di antara keindahan, di antara apa yang kamu rasakan ini sebagai bentuk kebahagiaan, kok tiba-tiba terselip sesuatu yang tidak mengenakan, ya kamu harus
apa ya istilahnya, bisa mensikapinya dengan positif, karena tidak ada sesuatu yang semuanya baik, semuanya positif, tidak ya. Artinya itu tergambar dari kartu yang kelima ya. Kalau arti yang sebenarnya kan penipuan gitu kan, tetapi saya tidak akan mengatakan bahwa ini akan ada penipuan ini enggak gitu, tapi lebih kepada bahwa segala sesuatu harus kamu waspadai gitu loh. Artinya di antara rasa bahagia kamu juga harus tetap menyisakan ruang ya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi itu bukan itu yang saya maksudkan, bukan berarti kita mendoakan tidak, atau berarti bukan menakut-nakuti juga tidak. Tapi lebih kepada deception di sini, sekali lagi ya, ini bukan arti yang sebenarnya yang kita bahas di sini ya, tetapi lebih kepada makna-makna yang tersirat di antara berbagai kartu kombinasi yang terjadi di sini ya. Karena saya melihat bahwa dari awal itu hampir semuanya bagus, tetapi di kartu belakang ini adalah kartu yang sepertinya menjadi sebuah warning ya. Jadi bukan berarti serta-merta oh ini bakal ada penipuan, tidak. Saya tidak mau memberikan sugesti negatif buat kamu. Kalau hanya sekedar textbook mengartikan ini, berarti saya terus kemudian memberikan sugesti negatif. Saya nggak mau, tapi lebih kepada ini warning ya teman-teman. Di antara kepercayaan kamu juga harus menyiapkan diri untuk hal-hal yang bisa saja terjadi. Di antara kebahagiaan kamu juga kamu harus tetap bersyukur. Jangan melupakan bahwa ini adalah sebuah nikmat karunia dari Tuhan. Ya, tetap ingat kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian tetap mawas diri dan seterusnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya gambarannya. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Dan yang kepengen konsultasi jangan lupa langsung aja chat ke nomor WA yang ada di sini. Oke, saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.